selamat malam. Balik lagi bareng kami di sini. Ada saya Suci, ada rekan saya Billy bersama Romo Sukari. Asik. Bertemu lagi dari kami dari studio Unum Talentum untuk berbuah maksimum. Malam hari ini kita mau bicara mengenai apa? Tentang Fiat Maria. Oke. Memang sepertinya biasa, tapi malam ini kita mau lebih dalam lagi dari biasanya. Ini Gimana, Fiat bukan ini kan balapan motor kan ya namanya? Bukan. Oh, bukan. Ini kan istilah yang dipakai untuk kata-kata Bunda Maria sendiri ketika dia menjawab apa yang disampaikan malaikat kepadanya. Oke, jadi itu sekilas mengenai materi kita hari ini. Materi berat banget ya. Mengenai obrolan kita malam ini di Ngobrol Perkara Iman. Sebelum kita memulai, Romo, ada baiknya kita berdoa supaya apa yang kita sampaikan jadi berkat untuk selalu memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa satu kali Salam Maria bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita mulai malam hari ini. Teman-teman di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia, karena kini kita kan udah online gitu ya, worldwide. Boleh kalau ada pertanyaan mengenai materi kita malam ini atau yang nyerempet-nyerempet juga boleh, silahkan ada di live chat kita open. Jika ada yang mau ditanyakan secara langsung, nanti akan langsung dijawab oleh Romo Sukari. Begitu Romo? Boleh, kalau saya bisa. Kalau tidak bisa, peserta yang lain juga boleh menjawab lewat chat dong. Tapi saya remahan rengginang, Romo. Mending kalau saya remahan intip. Oke. Yang remah-remah biasanya gratis gitu ya. Kerak nasi. Ya, gimana nih, Bung Billy? Jadi gini, pada awalnya ketika kita mencoba menggali topik ini, kemarin kan kita sudah ngomong tentang Maria, Bunda Gereja, lalu hari ini kita ngomong tentang Fiat Maria. Kita mau gali sebenarnya, saya yakin kaya sekali spiritualitas Bunda Maria ini. Maka kehadiran malam ini, ngobrol dengan Romo tentang perkara iman ini, kita mau gali. Romo dari masa kecil sampai pendidikan sekian tahun, lalu bisa jadi Romo dan sekarang rasanya kemarin Hud Imamat ya Mai? Kalau nggak salah. Selamat dulu lah, selamat imamatnya. Gak ada nas Terima kotak. kasih. Nasi kotak nggak ada di depan. Kita plasmanan di sini. Di pastoran. Ya, di pastoran. Oke. Jadi saya yakin bagaimana peran Bunda Maria dalam kehidupan beliau. Jadi karena kita nih ngobrol perkara iman, kita akan lebih banyak menggali spiritualitas Bunda Maria di dalam kehidupan Romo seperti itu. Nah, tentu nanti berkisah tentang Bunda Maria juga itu nanti kita eksplor bersama. Begitu Mbak Suci. Kira-kira. Ya. Jadi sebenarnya apa sih Romo? Fiat Maria, bahasa nasionalisnya itu apa? Bahasa Indonesia atau Boso Jawa juga boleh ya, karena saya dari Jawa gitu. Halo. Begitu. Orang-orang Jogja, orang-orang Jawa, selamat malam, sugeng dalu. Terima kasih sudah disapa. Ya, menjawab pertanyaan Mbak Suci tadi, Fiat itu artinya ya. Yes. Yeah. Yes, boleh disebut begitu. Kalau Mas Anang yes gitu ya. Nah, kan sering kali moto banyak orang itu kan mengambil inspirasi dari Bunda Maria. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itulah bahasa ya Bunda Maria itu. Nah, ini menarik sekali. Seringkali mungkin kita hanya memahami
bagaimana Bunda Maria menjawab ya atas undangan, atas sapaan, atas tugas yang diberikan oleh Allah lewat malaikat Gabriel yang disampaikan kepadanya. Tapi menarik juga, tadi Ko Billy pengen tahu masa kecil saya seperti apa berkaitan dengan Bunda Maria ya. Ya. Ianya itu. Ya. Memang kita semuanya menurut saya kenal dengan Bunda Maria itu sejak kecil. Di kampung saya. Di mana kampungnya? Kumpul Sari. Di Kumpul Sari itu ada komunitas umat beriman Katolik yang kebanyakan berasal dari Magelang, Jawa Tengah, tepatnya Mboro, Mbak. Oke. Nggih, Romo, nggih. Nah, di sana itu tradisi berdoa rosario, melantunkan doa Salam Maria itu sangat sangat aktif lah. Apalagi bulan-bulan seperti ini ya, Mei, Oktober itu pasti keliling dari rumah ke rumah, satu keluarga berangkat semua. Jadi sapi, rumah itu ditinggal. Iya, kalau dibawa repot ya kan. Nanti kasih snacknya bukan cuma nasi, Romo, rumput dan teman-temannya. Betul sekali. Maka memang sejak kecil sudah sering diajak untuk rosario bersama begitu ya. Dan dulu memahami Maria ya hanya sebatas doa Salam Maria toh. Sejak kecil berlomba-lomba untuk untuk melantunkan Salam Maria pada gilirannya kan gitu. Kan keliling satu. Suka lewat lagi. Ya kalau pas ngantuk, pas tertidur pasti lewat. Tetapi bagi kami menurut saya waktu kecil tuh ditunggu-tunggu. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Oh nanti saya ke-6 begitu kan. Lalu dengan hati berdebar-debar terus sudah siap-siap nanti akan Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu begitu. Itu yang terjadi pada waktu itu, memahami siapa Bunda Maria ya lewat doa Salam Maria. Percaya nggak, Mbak? Ditunggu-tunggu tadi. Percaya. Makanya mau ada pesan implisit sebenarnya. Mau jadi Romo, rajinlah rosario. Iya. Promosi panggilan nih. Iya. Lanjut Romo, lanjut. Nah, kebiasaan ini terbangun sampai sekarang menurut saya, dan kendati sudah pergi jauh di kampung saya, tradisi itu masih dipelihara dan dijaga. Pasti doa rosario keliling dari rumah ke rumah masih ada. Lalu beranjak remaja itu kemudian kan kita sekolah ya, kemudian mendapat pengetahuan oh ternyata ada novena Salam Maria atau novena 9 kali berturut-turut tentang Maria atau novena Bunda Maria. Nah ini pengalaman yang membuat saya sebenarnya sakit hati, kemudian juga menggugah diri saya. Kenapa? Dulu setiap kali mau ujian itu teman-teman saya yang kebanyakan cewek ya, itu kan rajin-rajin berdoa ya. Romo, ini judulnya ngopi, ngobrol perkara iman. Nanti kalau mau heart to heart kita bukan sesi. Oh. Iya. Ini kan cerita fakta pengalaman yang terjadi. Ya boleh lah, nyempil sedikit boleh, kita izinkan. Katakan yang sejujurnya. Gitu. Boleh. Kasihan kalau nggak diungkapkan. Baik. Ketika musim ujian sekolah gitu ya, itu teman-teman saya berdoa novena katanya, berdoa novena kepada Bunda Maria. Pastilah punya harapan, punya permohonan supaya ujiannya lancar, nilainya besar. Sedangkan saya tidak, tapi keluarga saya yang paling getol itu nenek saya membanding-bandingkan. Tuh, temanmu belajar sambil berdoa. Kenapa kamu nggak berdoa dulu? Nah, pasti begitu. Lalu ya itu tadi menjengkelkan saya, terus akhirnya terpaksalah okelah saya mau doa novena begitu kan. Tetapi justru ini menjadi kekuatan karena saya nggak sendirian ketika novena mempersiapkan ujian sekolah itu ditemani oleh orang tua kan gitu. Mereka juga ikut mendoakan dan ternyata
Nah, itulah yang membuat lancar ujiannya, kemudian nilainya ya tipis-tipis lah ya kan. Tipis-tipis dengan yang cewek-cewek tadi lah ya. Tipis-tipis dan lulus lah akhirnya kan itu yang paling penting menurut saya karena doa memang kemudian menjadi dasar untuk hidup kita ya itu, dan terutama kedekatan dengan Bunda Maria yang dialami oleh keluarga-keluarga sederhana di kampung saya itu juga membentuk saya akhirnya dekat juga dengan Bunda Maria. Oke. Begitu Mbak. Terima kasih, menarik ya. Jadi ini lagi musim ujian juga nih. Nah, itu yang Anak-anak jangan lupa berdoa, salam Maria dan novena, oke? Betul Supaya sekali, dapat nilai yang tipis-tipis. Tipis-tipis aja. So, tapi lulus tipisnya. Oke, Romo, sebenarnya Bunda Maria menjawab ya, oke, yes. Itu apakah memang hanya kalau menurut refleksi Romo ya? Apakah itu bentuk kepasrahan Bunda Maria? Oke lah Tuhan, terjadilah padaku. Oke, pasrah. Apapun what happen, happen lah, seperti itu. Atau sebenarnya ada misi atau ada makna yang lebih tinggi lagi dari ungkapan tersebut, Romo? Sebuah kerinduankah atau sebuah ya sudah, saya pasrah, saya dipilih Allah untuk karya penyelamatan Allah itu sendiri. Oke. Kalau menurut saya Bunda Maria itu kan lahir dari keluarga yang beriman ya. Lalu pastilah nubuat-nubuat tentang keselamatan itu juga sering dia dengar. Tentu karena dia orang beriman, kemudian tinggalnya pun di Bait Allah kalau kita mendengar kisah atau membaca kisah tentang Bunda Maria. Maka tentang warta keselamatan yang dijanjikan oleh Allah Bapa sendiri sering kali dia dengar. Lalu ketika dia sendiri mendengar kabar itu, saya yakin bahwa Bunda Maria tidak pasrah, tetapi dengan gembira, dengan semangat, dengan antusias mengatakan ya atas apa yang dibawa atau kabar yang dibawa oleh malaikat itu, apalagi itu misi keselamatan dan nubuat tentang keselamatan pasti sudah sering ia dengar di Bait Allah, dia dengar dari banyak orang, dia dengar dari imam-imam mungkin kan begitu. Nah, Bunda Maria sendiri orang yang beriman dan saya yakin bahwa ia menanggapinya dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan karena mungkin menjadi kerinduannya dan ditanggapi dengan antusias begitu. Cuman gini loh, Mbak, iyahnya itu sebenarnya kan kalau kita cerita Bunda Maria sangat mudah sekali ya. Kalau kita bayangkan muda mungkin di bawah 20 tahun gitu. Ya, menurut cerita sih usianya masih remaja, 13, 14 tahun begitu bisa ya. bayangkan, maksud saya ketika dia ngomong iya, ya dari segi apakah pengetahuan, apakah dengan keterbatasannya saya mau mengatakan kok berani-berani iya. Ya, itulah kalau saya kan orang biasa gitu ya. Dapat kabar seperti itu kan, wow, cemas, panik. Tapi kan Maria orang kudus, paniknya lain, Pak. Oh gitu? Iya, ya Tapi benar ya Romo ya. Tapi kan gini, paniknya saat lain itu dong. kan belum orang kudus dia. Benar nggak? Enggak, dia sudah kudus karena dia memang sudah diciptakan Allah, sudah disiapkan. Bagaimana Romo? Ya kan Romo? Daripada kami ribut nanti. Ya, percaya tidak percaya, tapi info atau kesaksian iman yang sering kali kita dengar bahwa Maria dipilih Allah, lalu kemudian menjadi kebenaran iman gereja kan ia dikandung tanpa noda sejak dalam kandungan. Siapanya? Maria atau? Bunda Maria dong. Oh, setuju. Karena itu menjadi dogma gereja kan, Maria dikandung tanpa noda. Nah, berarti Mbak Suci
100. Oke. Dapat sepeda? Jadi memang Maria memang disiapkan rahimnya, tubuhnya, darahnya untuk jalan keselamatan Allah, untuk mengandung Yesus, begitu ya Romo ya, kira-kiranya. Ya, bukan kira-kira lagi, tapi iman kita mengatakan demikian. Tapi menarik apa yang disampaikan Ko Billy tadi, pertanyaannya, loh, bukannya Bunda Maria itu masih sangat remaja dengan keterbatasannya, kenapa dia mau katakan ya, kan gitu kan. Nah, tentulah Bunda Maria juga mengerti konsekuensinya. Pada waktu itu kan dia masih bertunangan ya. Lalu dalam tradisi perkawinan Yahudi waktu itu, orang yang sudah tunangan itu kan sudah diikat sampai nanti masa mereka melangsungkan perkawinan, dan itu sudah semacam apa ya, menjalin hubungan yang erat yang tak terpisahkan. Dan nanti tunangannya membangun rumah dulu. Ketika rumahnya selesai baru nanti Maria diantar ke tempat tunangannya, lalu menempati rumah baru, dan disitulah dilangsungkan pernikahan. Dan lihatlah, ketika Maria meninggalkan Yusuf atau mereka berpisah, nah ini sudah ada hukumannya. Mereka dianggap berzina, apalagi tahu bahwa Maria mengandung kan. Pada masa bertunangan mereka dianggap berzina, dan waktu itu hukuman zina kan dirajam sampai mati. Oleh karena itu konsekuensi ini pasti dimengerti oleh Bunda Maria dengan segala keterbatasannya, kekhawatirannya. Tetapi saya yakin bahwa kecemasan dan kekhawatirannya kalah dengan kerinduannya, dengan antusiasmenya, dengan semangatnya. Maka ia katakan, ya, saya kan ketika tabisan itu ya, lalu ketika mau tabisan kan ditanya oleh Bapak Uskup, bersediakah saudara taat kepada saya? Ada janji-janji imamat itu kan. Ya, di satu sisi saya sendiri menyadari bahwa saya juga belum sempurna, banyak kekurangan, banyak kelemahan. Tapi dalam perjalanan sejauh itu, bahwa saya rindu mau jadi imam, lalu mengatakan, ya saya bersedia, kan begitu. Di satu sisi kekhawatiran, kecemasan itu terkalahkan oleh kerinduan, terkalahkan oleh antusiasme, terkalahkan oleh semangat yang berkobar-kobar. Apalagi warta kabar gembira malaikat Gabriel itu kan, kamu akan menjadi ibu dan kamu mengandung dari Roh Kudus, dan anak yang kau lahirkan akan disebut Mesias. Nah, bayangkan. Bayangkan. Jangan lama-lama membayangkannya. Enggak, rindu tadi itu rindu. Saya masih belum terang. Rindu apanya? Kalau saya menangkap begini kok, jadi kan tadi saya katakan bahwa Bunda Maria orang beriman, dan dalam nubuat itu disampaikan bahwa akan ada seorang perempuan yang dipilih dan diutus Allah untuk menjadi ibu penyelamat, ibu dari sang penyelamat. Dan warta ini pasti juga sering didengar oleh Bunda Maria. Boleh jadi ia punya harapan besar. Mudah-mudahan saya dapat jackpot, Tuhan, saya kepilih, bisa jadi. Tetapi tentu kan kita harus bertanya dengan Bunda Maria betul atau tidak itu kan. Tapi Romo menarik ini ya, mudah-mudahan saya dapat jackpot. Artinya Maria memang sudah rindu, sudah pasrah mengenai apa yang direncanakan Allah. Padahal Allah selalu merencanakan kehidupan kita tuh untuk manusia selamat, manusia bahagia, dan manusia sukacita, seperti itu.
Amin, amin. Amin. Nah, Amin juga. Nah, ini Mbak, ini menarik juga. Mungkin menjadi jawaban pertanyaan Kobili tadi. Rindu yang seperti apa? Saya yakin bahwa Bunda Maria sangat percaya bahwa rencana Allah itu yang terbaik untuknya. Dan ketika malaikat yang datang, malaikat itu menyatakan bahwa ini rencana Allah, maka Maria percaya bahwa rencana Allah itu terbaik untuk hidupnya. Kendati memang harus ia lalui dengan penuh risiko ya, tadi seperti kita sampaikan tadi. ya, meneladan Maria, Romo, Kobili. Saya pernah baca gitu ya, 7 kebiasaan manusia yang paling efektif. Salah satunya adalah merencanakan atau berpikir apa yang menjadi tujuan akhir. Akhirnya ini mau idealnya tujuannya bagaimana. Nah, mungkin melalui penjelasan Romo tadi, Maria juga sudah memberikan teladan ke kita nih. Akhirnya kita berserah pada karya Allah seperti itu ya. Sebenarnya kita kalau mau hidup, misal nih saya mau idealnya akhir bulan nanti karena saya jualan gitu ya Romo. Saya mau idealnya saya achieve target. Maka itu yang jadi semangat saya, itu yang akan jadi tantangan dan harapan saya mengejar apa yang menjadi tujuan ideal tadi. Gitu ya. Jadi menurut saya nih Romo ya, Boleh. Bunda sudah bilang ya, artinya dia sudah terbuka. Apapun yang Tuhan rancangkan ke saya pasti untuk keselamatan saya dan keselamatan manusia. Luar biasa ya. Saya aja mikirin diri saya sendiri karena saya bukan orang kudus meskipun nama saya suci gitu ya Romo ya. Oke. Berarti itu contradictio in terminis namanya. Dengan namanya ya. Iya. Nanti silakan bicara mama saya di sana. Itu sih ya, jadi itu yang korelasinya dengan kehidupan kita sehari-hari seperti itu ya Romo. Bagaimana kita memang memberikan atau berpikir bagaimana keadaan idealnya di akhir. Kita selalu diajak untuk berpikir akhirnya akan seperti apa, akhirnya akan menjadi apa. Itulah yang akan mempengaruhi tingkah laku kita untuk mencapai akhir yang ideal itu tadi. Menurut refleksi saya seperti itu. Baik. Boleh saya membagikan refleksi? Boleh. Kalau saya melihat Bunda Maria yang seperti ini, menurut saya begini, pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam hidup saya, kendati kita itu dalam kesulitan mendapat tugas yang mungkin berat, tetapi tanggapi dengan penuh antusias, penuh semangat, juga penuh kerinduan bahwa segala sesuatunya akan indah pada waktunya. Kalau Bunda Maria kan jaminannya keselamatan ya. Beliau mengandung Putra Allah dan kemudian membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia, bahkan seluruh makhluk yang ada. Kan ia diberi gelar sebagai ibu segala makhluk. Nah, menurut saya disinilah posisi kita, bahwa dalam kesulitan apapun, dalam keadaan yang mungkin kita rasa berat Mbak ya, kita tetap antusias mengerjakannya, kita tetap semangat dan dengan penuh kerinduan akhirnya akan seperti ini, seperti yang Mbak Suci katakan tadi. Nah, itulah yang kemudian membuat kita bertahan dan seperti Bunda Maria sendiri setia pada rencana-rencana kehendak Allah. Gitu. Setia pada rencana-rencana kehendak Allah itu. Terkadang kan kalau kita pakai ukuran kita, maunya kita, rencana kita gitu yang terjadi gitu. Tapi kan banyak hal kadang tidak, karena rencana Allah bukan rencana kita gitu. Ya, tapi manusia rencananya kalau syukur-syukur berhasil, banyak juga yang nggak berhasil. Ya. Nah, yang jadi kabar gembira adalah rencana Allah selalu berhasil. Berhasil. Cuman jangan diukur pakai waktu kita. Kan Bunda Maria tadi jelas
dia jawab iya, tapi pada akhirnya dia mengatakan kan, terjadilah padaku menurut kehendakmu, bukan kehendaknya, tapi kehendakmu itu. Nah, syukur-syukur karena dia, nah ini lanjutannya, ketika dia menjawab itu, kan dia tidak, maksud saya tidak, ya bisa jadi dia ngikuti kehendak dia sendiri, bisa jadi lebih banyak dia mengikuti kehendak Allah, seperti itu. Terkadang kita lepas di situ, kita maunya kehendak kita yang terjadi, bukan kehendak Allah. Nah, sama halnya dengan saya juga, kan saya lebih kurang samalah pekerjaannya. Saya punya toko, punya target juga begitu. Seringkali saya buat setahun ini, tapi ya dalam perjalanannya mau terjadi apa terserahlah gitu. Tapi tetap kerja-kerja saya setuju, tetap antusias, tetap sukacita, dapat syukur, tidak dapat syukur. Tapi saya kadang boleh lah ya semangat sambil sambat gitu boleh. Tipis-tipis lah gitu. Netizen juga pasti ya semangat kadang letih itu pasti ya, karena kita betul, manusia betul. Gitu. Tapi balik lagi, gas lagi ya Romo ya. Ya, bayangkan Bunda Maria tuh mengandung besar, harus jalan kaki berkilo-kilo, Tuhan pasti juga sambat lah. Tapi sambatnya orang kudus itu beda Romo. Sambatnya kan lemah lembut, enggak kayak saya. Ya. Oke, lanjut tadi. Yang menarik yang Romo terakhir di ujung tadi mengatakan Bunda Maria juga bunda segala makhluk. Kalau kemarin kita Bunda Maria gereja, bunda kita, lalu sempat disinggung bunda segala bangsa. Nah, ini segala makhluk, berarti kelihatan tidak kelihatan nih jangan-jangan. Atau bagaimana gitu Romo? Iya ya. Dalam kisah penciptaan itu ketika Tuhan menciptakan manusia dan perempuan itu disebut Hawa ya, yang kemudian jatuh dalam dosa. Lalu kemudian Bunda Maria dipilih sebagai ibu Tuhan, pertama-tama Bunda Allah sendiri kan, itu dogma gereja. Nah, sebagai Bunda Allah kemudian kan ia melahirkan hidup baru, hidup dalam Allah sendiri. Lalu Bunda Maria disebut Hawa baru. Nah, Mbak Suci tahu arti Hawa enggak? Google, halo. Wong Jawa biasanya langsung connect kalau dibilang Hawa. Panasin gitu. Okay, hawanya ini panas atau hawanya itu. Hawanya panas, sumuk ya. Ya boleh jadi begitu. Artinya ya situasi, kondisi kemudian itu menjadi diperbaharui begitu. Dan ketika tadi dia Hawa baru, kemudian dia juga sebagai ibu segala makhluk. Nah, ini kan penting untuk kita betul bahwa ia ibu segala makhluk. Mengapa? Karena kan ia bunda Allah dan Allah lah yang menciptakan segala sesuatu kan. Betul. Jadi ia juga ibu segala makhluk. Nah, kemarin kita merayakan Maria Bunda Gereja. Siapa sih gereja itu? Atau apa sih gereja? Kumpulan umat beriman. Kumpulan umat beriman. Ya. Bener ya? Bener? Enggak? Salah ya? Ya kalau mau kita panjangkan begini, gereja adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil, kemudian percaya dan beriman kepada Kristus. Itulah gereja. Jadi siapapun yang pakai bendera Kristus pasti disebut anggota gereja atau gereja itu sendiri. Baik HKBP, kemudian GKPS, kan gereja-gereja toh. Nah, lalu kita kan ada di dalamnya, ada di bagiannya Maria Bunda Gereja, berarti Maria juga Bunda kita. Maria Bunda kita. Nah, kita adalah anak-anak Bunda Maria. Kalau Bunda Maria itu Bunda segala makhluk, lalu makhluk itu salah satunya adalah kita, ia mencintai semua makhluk, berarti kita juga
punya peran, punya tugas untuk mencintai semua makhluk juga dong. Nah, itulah tugas gereja. Itulah tugas dan misi gereja kan. Tetap membawa keselamatan untuk segala makhluk. Dalam bahasa Paus Fransiskus, keutuhan ciptaan, ya kan? Berat nih ya. Tapi ya Romo, banyak dari kita umat Katolik kadang tidak bisa menjelaskan lebih jauh bagaimana peran Bunda Maria seperti itu. Kenapa sih kok kamu berdoa sama Bunda Maria? Kok kamu minta doanya kok nggak sama Tuhan, kok sama Bunda Maria? Itu yang kadang saya ya kadang dulu belum bisa menjelaskan secara jelas gitu ke orang-orang yang bertanya kepada saya. Gitu Romo. Jadi sebenarnya kalau saya dapat pertanyaan seperti itu lagi, apa yang harus saya jelaskan, Romo? Ya, tanya saja, kamu punya ibu enggak? Kamu punya bapak enggak? Kalau kamu minta, seringkali siapa yang lebih dulu memberi. Tapi tentu bukan begitu maksudnya. Justru kalau ada pertanyaan begitu, saya berdoa bersama Bunda Maria supaya doa saya dikabulkan oleh Tuhan Allah, kan begitu. Kan kalau yang meminta adalah Ibu Tuhan, masa nggak dikasih? Sama seperti peristiwa perkawinan di Kana itu, Mbak, ingat enggak? Ingat. Nah, Bunda Maria hanya bilang, mereka kehabisan anggur. Walaupun Yesus menjawab, saatku belum tiba, tapi toh akhirnya dilakukan oleh Yesus, mengubah air menjadi anggur. Ini secara sederhana, tetapi tentu soal doa kita nanti dikabulkan atau tidak, ya tergantung request kita dan tergantung tadi kehendak Allah apa untuk kita. Jangan-jangan yang kita minta memang bukan kehendak Allah dalam hidup kita, begitu. Nah, saya begini Mbak, merefleksikan kesadaran ini bahwa Maria itu Hawa baru, ibu segala makhluk, dan kemarin kita peringati sebagai Bunda Gereja. Kita adalah gereja itu sendiri. Kalau ia ibu segala makhluk, kita bagian di dalamnya, maka ya kita wajib mencintai segala makhluk juga. Dan syukur bahwa perjalanan hidup saya, kemudian dalam tugas dan karya, ya sedikit banyak bersinggungan dengan makhluk-makhluk dan alam lah, begitu ya. Makhluk-makhluk dan alam yang tidak kelihatan, Romo. Kalau itu nggak pernah lihat saya, karena kan makhluknya nggak kelihatan, makanya saya nggak pernah lihat. Iya, tetapi ada karya-karya kecil yang menurut saya itu wujud bahwa saya ikut ambil bagian di dalamnya. Ya, awalnya antusias, kemudian apinya agak-agak padam, tetapi toh akhirnya dengan ini disadarkan kembali, kita mesti terlibat untuk menjaga keutuhan ciptaan dan segala makhluk. Ya, mengumpulkan botol-botol, kemudian membuat pupuk, nanam, itu kan salah satu contoh dan tindakan konkret yang pernah dan saya alami sendiri dalam menjaga keutuhan ciptaan. Nah, tidak hanya saya, Kobili pun begitu, walaupun dia menghadapi besi, paku segala macam, tetap dekat juga dengan ekoenzim, dengan biowash, dengan tanaman-tanaman, walaupun tentu perkembangan tanamannya tidak seperti orang-orang yang sudah profesional sejak kecil nanam ya kan kok? Punya berapa pohon cabai? Nanam 5 mati 3. Nanam 5 mati 3. Itu tadi nyari botolnya sampai mana, Romo? Yes, pokoknya ya ada supporternya lah. Lumayan lah ya kalau ya, sebulan gitu. Pengusaha air minum itu supporter kami tentu. Jangan disebut ya. Nanti minta ini royalti ya kan. Oke. Ya kan kami ngumpulin botolnya. Jadi sebenarnya ya
salah satu itu. Sama juga misalnya nyembah patung atau menyembah atau menghormati gitu kan. Ya memang ini kalau nggak dijelasi agak lebih itu serangan-serangan seperti itu memang terjadi, Romo. Tapi ya banyak sekali ibu. Ini juga kalau Romo selalu ngomong ibu, berarti betul Allah punya ibu gitu. Lalu belum banyak lagi kok melahirkan masih tetap perawan. Lalu kok diangkat ke surga mana nggak ada kuburan atau apa seperti itu. Banyak hal kalau soal itu. Ya, Koko jangan mancing-mancing pertanyaan banyak orang. Cukup ikan aja yang Iya, kepancing tapi ya. nggak apa-apa, tapi tidak apa-apa. Siapa tahu itu menjadi tema-tema podcast selanjutnya kan? Itulah maksudnya. Tapi jelas kalau menyembah, kita tidak menyembah. Romo katakan tadi kita berdoa bersama Bunda Maria atau kita minta tolong Bunda doakan saya. Tapi ada loh Romo, teman saya dulu di Semarang ya. Dia itu pernah cerita sama kami begini. Saya ini marah sama Tuhan karena dia merasa dia berdoa tapi Tuhan nggak beri. Hidupnya susah terus seperti itu ya. Tapi saya berdoa sama mamahnya. Saya berdoa sama Bunda Maria. Tanggapannya Romo? Ya dia sampaikan seperti itu dan benar-benar waktu itu kami sedang ini ya. Saya kan dulu ikut kursus evangelisasi pribadi di Wow, Semarang. baru CAP tahu berarti. kita Ada ya. teman-teman Ada alumni CAP di sini berarti ya. Untung Ya. lulus gitu. Terus dia sampaikan seperti itu Romo. Jadi saya marah sama Tuhan karena saya sudah berdoa kenapa hidup saya kok seperti ini, susah seperti itu ya. Hanya saya tetap berdoa sama bundanya. Jadi ini artinya adalah marah sama anaknya tapi mendekati ibunya gitu. KKN sedikit sih ya kayaknya. Kalau menurut saya begini Mbak, apa ya, kan memang kita sebagai manusia yang dianugerahi akal budi dan kehendak itu kan liar. Aku pengen ini, aku maunya begini, aku maunya begitu. Tetapi sekali lagi kalau kita belajar dari Bunda Maria itu kan antusias menjawab apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, yang seringkali tidak kita sadari, tidak kita pelajari bagaimana menangkap kehendak Allah itu untuk hidup kita. Ya banyak kata-kata rancanganku bukan rancanganmu, kehendakku bukan kehendakmu. Tetapi begini, kalau kita menyadari bahwa keberadaan kita di dunia ini pertama-tama kan bukan karena kehendak kita, tapi kehendak Allah yang menciptakan kita. Bukan juga kehendak orang tua kita. Orang tua pengen punya anak, iya Mbak. Tetapi kan orang tua nggak bisa request. Seperti saya lahir ke dunia ini seperti ini kan, bapak saya nggak bisa request. Kalau bisa Nggak pasti mau diretur gitu ya. kalau Reject. kalau orang tua saya bisa request, pastilah minta anak yang ganteng. Bisa custom kan lucu Iya, ya. bisa custom. Karena ya tadi nggak bisa request, lalu karena Allah sendiri yang menghendaki kita ada, maka Allah juga yang menghendaki untuk apa kita ada di dunia ini. Nah, disitulah yang mesti seringkali kita belajar menemukan apa kehendak Allah untuk hidupku. Kalau kita merasa bahwa hidup saya sulit, hidup saya kok begini-begini saja, atau ketika kita mendapat masalah, tantangan, jangan-jangan Allah sedang menguji kita. Kalau nggak menguji kita, membentuk kita supaya kita menjadi orang yang tabah, orang yang kuat, orang yang semangat, orang yang kemudian mau berjuang, orang yang tidak hanya berharap terus. Karena kalau doa menuntut Tuhan, bagaimana Tuhan kok aku doaku nggak dikabulkan, itu namanya kan menuntut. Loh, soal mengabulkan dan tidak mengabulkan ada di tangan saya kan gitu. Tuhan katakan gitulah. Iya betul, setuju. Ngomong-ngomong soal ujian, yang namanya ujian,
oh jangan-jangan Tuhan menguji saya. Yang namanya ujian kan pasti naik kelas ya Romo, ya kan? Ya, Ujung-ujungnya akan naik kelas kan? betul. Kalau rajin belajar dan setia menghadapi pelajaran-pelajaran hidup. Seperti Betul. itu. Nah, justru tadi naik kelasnya kan, mungkin saya saat ini orang yang terburu-buru, tidak sabar, dan ketika diuji kemudian menjadi orang yang sabar. Ya sedikit aja boleh lah. Nanti diuji lagi, makin lagi. Itu yang menarik, kita meneladan Bunda Maria mengenai kesabarannya, ketaatannya, kerendah hatiannya, dan kelemah lembutannya Romo ya. Iya, sangat feminim sekali kalau Mbak Suci yang menjawab. Oh gitu? Iya. Oh gitu ya, kadang saya juga bisa maskulin loh ya. Jadi ini sih ya, maksudnya memang Bunda Maria ini tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari gitu. Bahkan kenapa kita sampai menyediakan waktu gitu ya Romo, di tempat di desa Romo kan tiap hari bergiliran gitu. Nah ini di rumah ibu saya juga lagi bergiliran nih. Dapat giliran doa rosario di sana. Jadi memang Bunda Maria ternyata juga benar sebagai bunda pemersatu bangsa, kira-kira begitu ya, karena ternyata dengan berdoa rosario kita berkumpul dengan saudara-saudara seiman tentunya ya untuk selalu memuliakan nama Tuhan. Jadi artinya ya memang kehendak Allah terjadi melalui Bunda Maria itu. Jadi, Tapi kadang kan doanya itu putar terus. itulah Jadi kesetiaan apa? Pak. Kesetiaan. Iya, ya Romo ya. Setia, harus setia Romo. Iya. Ya maksud saya memang banyak kesaksian. Begitu saja doanya tapi hidupnya happy, sukacita seperti itu. Tapi saya juga termasuk bukan orang yang udah lama untuk rajin, baru-baru ini aja. Tapi ada titik bosennya gitu. Titik malas. Tapi ya, malaikat Gabriel saja menyapa Maria. Elizabeth yang orang kudus saja menyapa Maria. Masa kan kita lebih suci dari mereka? Padahal nama saya juga suci, tapi tidak lebih suci dari mereka. Kenapa kita harus malas? Ayo kita berantem aja Pak. Gimana Romo? Maksud saya apa ya spiritualitas sehingga dengan doa begitu saja ya kan bisa gitu. Banyak cerita Santo Santa nggak ada yang lepas dari doa rosario Bunda Maria. Betul. Tapi kalau kita melihat isi doa Salam Maria yang mungkin terkesan membosankan kalau diulang-ulang kok, tapi isinya itu loh kan, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Berapa menit itu deh? Dengan syair itu aja berapa menit? Bagaimana kalau yang 1 detik, yang 2 cuma 10 detik langsung selesai itu mau? Maksud saya begini, ini kan doakanlah kami yang berdosa ini sekarang sampai waktu kami mati. Artinya doa ini sejauh kita masih bisa mendoakannya, maksudnya sebelum mati ya. Sampai kita mati ya, kita doakan terus karena lihat Bunda Maria mendoakan kita yang tadi walaupun namanya suci tapi toh Tidak ya, lebih suci daripada orang kudus. ya begitulah, saya tidak mengatakannya Ya ya memang kan. begitu Romo. Kemudian ya kita orang-orang yang punya kelemahan, punya tadi bosan itu kan kelemahan manusiawi yang terus harus disadari bahwa kelemahan-kelemahan kita melekat pada diri kita, tetapi bukan berarti kita biarkan saja. Mohon doa Bunda Maria supaya beliau juga mendoakan kita saat ini sampai kita nggak bisa ngomong apa-apa lagi kok. Betul. Begitu sampai kita didoakan. Ya, memang banyak cerita kesaksian teman-teman kalau berdoanya tidak dengan hati nggak masuk, pasti bosan. Tapi kalau lakukan itu dengan hati lancar. Tapi bagaimana kita mau meneladani Maria di contoh kehidupan keseharian ya Romo? Bagaimana fiat Maria juga bisa menjadi fiatku, fiatmu, dan fiat Anda semuanya? Saya ulangi lagi. Kalau Maria itu mengatakan ya
dengan penuh antusias, penuh gairah, penuh semangat, maka yuk kita dalam menjalani hidup ini juga mesti penuh gairah, penuh antusiasme, penuh semangat seperti Bunda Maria, kendati kita tahu bahwa perjalanan kita ke depan pasti banyak tantangan, pasti banyak hal yang mungkin membuat kita merasa kesulitan. Tapi bukan berarti itu endingnya seperti yang Mbak Suci katakan, keselamatan yang dari Allah. Amin. Ya Mbak Suci, mungkin kita lihat ada nggak ya yang mau bertanya Ada nggak di nih? kolom chat nih. Kira-kira ada? Oh belum ada. Oke. Jadi kita terus. Romo kita mau terusin lagi tadi. Romo dari kecil lalu sekarang bertugas di Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Agung Palembang, sekaligus juga mitra jaringan Caritas Indonesia yang ada di Keuskupan Agung Palembang. Sekaligus lagi ada? Sekaligus pastor kan Paroki Santo Yosef Palembang. Ada satu lagi. Apa? Koordinator komunitas garam, Mbak. Gerak ragi masyarakat gerak alam ragi masyarakat. Itulah yang ngumpulin botol-botol bekas itu. Oh, oke. Jadi kan tugas ini kan gede nih. Berpikirnya bagaimana lingkungan hidup ini kan bagus, merawat bumi katanya kan. Maksud saya yang menjadi itu ya, bagaimana bisa bertahan, rasanya tidak mungkin kita bisa lakukan itu. Kalau dengan kekuatan manusia ya Romo. Betul, maksudnya begini Mbak, kalau sendirian pasti nggak bisa, tetapi ternyata banyak kok pemerhati orang-orang yang sungguh punya hati dan antusiasme untuk seperti Bunda Maria menjadi tadi ibu yang menyelamatkan segala makhluk, menjadi orang yang antusias dalam menyikapi banyak hal, terutama tangisan-tangisan bumi. Tidak sia-sia bahwa masa Prapaskah kita diajak untuk melihat situasi dunia kita ya. Bumi kita sedang menjerit katanya. Tapi pernahkah mendengar ceritanya? Senyap ya. Tadi Mbak, hawanya itu loh. Hawanya itu sudah semakin panas dan banyak orang kipat-kipit. El Nino udah sampai sini kayaknya. Tahu kipat-kipit enggak Mbak? Begitulah. Tahu. Kipat-kipit itu kan begini-begini. Nah, tentu kalau dikerjakan sendiri ya seberapa sih bisanya kan begitu, tetapi ternyata ketemu dengan orang-orang yang memang punya jiwa, punya antusiasme, punya gairah, punya semangat dalam hal ini juga, maka ya bersyukur bahwa perjalanan tugas dan karya itu bisa kita lakukan dengan namanya membangun jejaring. Sekali lagi kita membangun jejaring karena tugas yang diberikan oleh Tuhan kan menjala manusia ya. Bukan mancing ya? Bukan mancing, menjala manusia. Jadi kalau ada yang kemana-mana Mbak pancing itu kan mau mematikan ikan, tapi kalau menjala kan masih hidup ikannya kan. Tuh. Maka kita membangun jejaring untuk melaksanakan misi besar ini, walaupun mungkin tindakan kita kecil dan lokal, tapi Andrew Newman itu pernah berkata bahwa sekecil apapun yang kamu lakukan itu sudah mengubah dunia. Percaya enggak? Percaya Percaya. aja, takut saya nggak bisa pulang. Nanti diantar. Contoh kecil begini Mbak, kita duduk-duduk begini ya, bersih ya meja ini ya, lalu tiba-tiba tanpa sadar kita ngupil, lalu upilnya kita taruh di sini. Agak gimana gitu contohnya? Kan ini sudah mengubah dunia, bahwa upil yang nggak pernah ada di atas meja menjadi ada karena perbuatan kecil kita. Apalagi kalau itu kita lakukan untuk kebaikan, untuk keselamatan, untuk ya merawat bumi kita. Jangan hanya
wajah aja Mbak yang dirawat. Kan wajah Kok kita lihatnya ke saya ini? Ada masalah apa Romo? kan sering kali kita gencar gembar-gembor skincare-an ya supaya glowing. Bumi kita juga perlu skincare, Supaya perlu banyak-banyak ekoenzim, perlu banyak-banyak pupuk organik Ya. begitu. Perlu juga banyak tanaman supaya wajahnya menjadi indah. Dan apalagi kan kita baru saja merayakan hari Minggu kemarin, Pentakosta. hari turunnya Roh Kudus. Doa pemazmur itu Mbak, utuslah rohmu ya Tuhan Dan jadi baru seluruh muka bumi. dan jadi baru seluruh muka bumi. Semoga roh itu juga merasuk sungguh dalam diri kita sehingga kita bisa menjadi agen-agen yang menjadikan baru seluruh muka bumi. Nah sekarang ini ya, berbicara mengenai Fiat Maria yang Maria bilang ya, dan itu memberikan sebuah teladan buat kita untuk juga mau mengatakan ya tentang kehendak Allah. Dihubungkan dengan mau merawat bumi. Sekarang itu kan generasi-generasi saya, generasi milenial, generasi Z, generasi apalah nanti itu ya Romo. Itu kan cenderung saya nggak mau kalau bekerja, kalau merawat bumi kan tanam-tanam seperti itu ya. Jarang sekali ditemui mereka ini mau kembali membangun atau merawat bumi dengan menanam. Artinya sebagai seorang petani milenial kalau sekarang kita bilang seperti itu. Jadi saya bilang ya, apakah mereka ini juga berani mengatakan ya untuk merawat bumi dengan mengembangkan daerahnya kembali, apalagi kita di Sumatera Selatan ini kan banyak kebun, banyak juga hasil bumi gitu ya Romo. Jangan sampai mereka terlalu terlena dengan dunia di luar sana yang teknologi oke, boleh berjalan, tapi jangan lupa teknologi itu juga bisa kita gunakan untuk merawat bumi. Itu sih Romo, barangkali ada pesan buat generasi-generasi saya supaya juga mau katakan ya untuk merawat bumi meneladan dari Fiat Maria ini. Baik, kita semua kan diciptakan lahir ke dunia ya, ke dunia. Dan sejak awal kita mestinya menyatu dengan alam semesta karena alam inilah rumah tempat tinggal bersama. Ya. Alam ini tempat tinggal kita bersama. Lalu memang kita sekarang seolah-olah jauh dari bumi. Contoh kecil, Mbak kalau jalan kemana-mana pakai apa? Mulai bangun tidur, mandi, kemudian kan langsung pakai sendal kan? Enggak, pakai sepatu. Masuk langsung pakai sepatu. Iya. Nah, kaki kita tidak menapak lagi di tanah kan? Artinya sudah ada yang memisahkan kita dengan tanah. Aduh, Lalu agak kemudian lain ini. keluar rumah kita mungkin naik sepeda motor. Iya. Semakin jauh dari Bumi, tanah tanah. lagi. Iya. Apalagi kita naik mobil, Iya. makin jauh dari tanah. Apalagi nanti kita naik pesawat terbang, semakin jauh dari tanah. Padahal sejatinya kita lahir diciptakan dari debu tanah dan akan kembali ke tanah kan itu. Maka ya kita mesti menyatu juga dengan alam. Kita mesti mencintai alam. Kita mesti ya hidup dari alam loh. Ya kan, hidup dari alam. Jangan sampai, ini Paus Fransiskus mengingatkan kita, jangan sampai ketika pohon terakhir tumbang, ketika sungai yang mengalir terakhir, baru kita sadar bahwa besi, bahwa racun-racun pestisida, bahwa handphone itu tidak bisa dimakan kan begitu. Walaupun handphone bisa mendatangkan makanan loh ya. GoFood kan gitu. Tapi handphone sendiri tidak bisa dimakan tuh. Itu pesan Paus Fransiskus dalam
dokumen Laudato Si kalau nggak keliru begitu bunyinya. Ya, itu sih yang jadi apa nih namanya? Yang saya pikirkan gitu ya Romo. Karena siapa nanti yang mau jadi petani? Kalau sekarang ini generasi-generasi saya sudah tidak mau jadi, ya kan sudah semakin jauh gitu kan ya, yang menanam, sedangkan kita sawah banyak yang udah ditanamin beton seperti itu. Besok siapa yang mau jadi yang nanam padi? Bahkan 2-3 tahun yang lalu saya sempat guyonan, saya waktu itu masih di Purwokerto Romo. Saya bicara dengan teman saya gitu ya, tuh kamu mau nggak besok nanam padi begitu? Nggak bisa lah Bu. Terus besok kita mau makan apa kalau nggak ada yang mau nanam gitu kan. Padahal itu pertanyaan untuk diri saya sendiri. Saya mau nggak untuk jadi petani milenial? Mau sih, cuma harga sawah mahal Romo. Apalagi harga pupuk ya kan. Ada tempat? Ada Kalau mau tempat. nanam ada. Sudah ada tempat. Di Soak nanti. Bolehlah gratis Mbak, kalau mau nanam tanamlah. Itu sih makanya bagaimana kita mau meneladan Bunda Maria yang bilang ya atas kehendak Allah, juga ada di hati sanubari kita yang juga membimbing kita untuk kita berlaku setiap hari di tingkah laku hidup kita itu sih Romo. Itu yang jadi bagaimana kita mengidolakan Maria, meneladan Maria itu tadi. Kalau Ko Billy punya pengalaman bilang ya, lalu ya sudahlah Tuhan, ya. Ya, saya belajar banyak dari sharing-sharing tentang Bunda Maria ini. Kadang kalau kita pikir, saya dulu terbiasa dengan rencana. Karena rencana itu kalau nggak ada ada rencana pun belum tentu berhasil, apalagi nggak ada rencana. Ya kan, kalau mau melawan musuh, lihat musuhnya, lalu mau bangun menara, ya juga hitung-hitung seperti itu. Tapi saya lama-kelamaan saya pikir, stres. Saya suatu ketika membuat kegiatan, mentok dan gagal seperti itu, saya bisa mutung gitu. Tapi setelah banyak sharing, ya syukur saya ketemu Monsinyur Apin dan termasuk bos apa tadi itu minuman tadi. Saya belajar banyak, benar. Supporter kita itu. Iya, supporter, belajar dari supporter tadi. Itu juga supporter saya kalau menjelang akhir bulan. Jadi gini, terjadilah padaku menurut kehendakmu dari Bunda Maria. Saya tetap mengatakan ya betul dia dipersiapkan, tapi dengan usianya itu saya membayangkan dia bisa menjawab iya, lalu bagaimana dia menjalankan, lalu zaman itu juga tidak damai-damai saja, dia dicari, lalu juga sampailah di depan matanya bagaimana anaknya, dan dia tahu anaknya akan seperti itu. Jadi Nggak kebayang. Sempat lah ya saat situasi tidak sesuai yang kita harapkan. Betul. Bingung gitu kan ya. Kira-kira Bunda Maria saat itu bingung juga nggak ya Romo? Kalau menurut saya tidak. Oke. Karena kan tadi yang dilakukan Bunda Maria adalah selalu melaksanakan kehendak Allah. Ya. Karena kehendak Allah itulah yang ia turuti, maka ia keinginan pribadinya, kehendak pribadinya tentulah dikalahkan oleh kehendaknya untuk melaksanakan kehendak dan rencana Allah. Oke, setuju. Makanya kalau sebagai manusia, sebagai manusiawi kita menghadapi kebingungan. Itu wajar ya. Kalau menurut saya dengan kita bingung, kita memberikan kesempatan pada Allah untuk semakin berkarya dalam hidup kita. Kita bingung nih Tuhan, saya mau apa gitu kan. Akhirnya ya sudahlah, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan itu bukan terjadi dengan kita saja. Saja. Jangan diputus, Pak. Ya, Ini bahaya nih konsepnya nanti. Kalau mau mungkin kesaksian-kesaksian yang berdoa bersama Bunda Maria dan melalui Bunda Maria, jangan-jangan tidak cukup berapa tebal buku itu. Kalau kita mau kumpulkan dari cerita-cerita
umat. Kalau kita kadang hari Minggu mendengarkan wujud terima kasih novena 3 Salam Maria dikabulkan. Terima kasih doa novena 9 hari Bunda Maria. Kalau mau dikumpulkan banyak sekali. Cuman ya itu tadi memang kalau orang yang percaya mungkin bisa menerima. Kalau orang belum bisa tidak menerima ya nggak tahu lagi gimana. Karena buktinya ada gitu. Bukan nggak ada. Cuma sayang tidak, ya orang yang mengatakan itu kan mungkin tidak baca atau dia tidak juga mengalami. Kalau saya sering kali mengalami, kalau mau menulis buku pun juga banyak yang kejadian-kejadian itu. Gitu Udah kan. ada buku Bapak? Tapi belum ada. Justru. Saya Belum kira sudah ada, kita Dan mau promosikan sekalian gitu. Kalau mau ditulis banyak toh buku-buku kesaksian tentang doa bersama Bunda Maria seperti itu. Ya, tapi tetap saja karena musuh kita ini kan terus. Kita ini seperti di mulut singa itu kan. Musuh kita adalah diri kita sendiri. Nah, musuh kita diri kita sendiri. Tapi ada, yang lain ada, enggak sendiri. Enggak dalam diri kita sendiri. Utama iya, tapi Ya. ada makhluk yang lain yang Oke, memang makhluk-makhluk yang kasat Iya. mata. Oh, tidak kasat tidak mata kasat. ya. Dan itu hanya bisa ya bersama Bunda Maria. Apalagi zaman sekarang, dunia maya dengan dunia nyata. Dunia maya lebih kacau dari dunia nyata. Gimana tuh? Yang indah-indah di dunia maya aja. Enggak juga, banyak juga yang kacau-kacau. Nah, memang kemarin kita sempat pernah buat diskusi itu, Mbak. Dunia nyata yang ada, apa yang terjadi di dunia nyata itu ada di dunia maya. Apa bedanya dunia yang kelihatan dengan yang tidak kelihatan tadi? Makhluk yang kelihatan dengan makhluk yang tidak kelihatan. Ini konsepnya beda, Pak. Emang makhluk yang nggak kelihatan, yang makhluk halus itu main dunia maya juga, Pak? Iya, Oh iya, pasti. sungguh. Ini dunia cyber kan maksudnya? Iya. Nanti kita diskusi lagi dengan Oke. supporter kita. Dengan supporter kita. Ya, Ya. dengan supporter kita lebih. Tapi faktanya ada, jelas ada seperti itu. Bahwa bagaimana kita bisa tahu tentang setan lebih banyak? Apa enggak lebih diperparah dengan kalau dulu kita nonton film itu direkam memang, ya kan? Tapi kategori maya enggak itu? Agak jauh nih ya. Agak jauh ya. Nah, nanti kita lebih dalam lagi. Balik ke topik kita tadi, Fiat Maria. Jadi bagaimana kita mau mengilhami ya di kehidupan kita masing-masing itu ya butuh semangat itu tadi Romo ya. Semangat untuk selalu terbuka untuk membiarkan rencana Allah terjadi untuk kita karena pada akhirnya rencana Allah pasti untuk keselamatan manusia. Korek? Amin. Baik, closing statement Romo untuk Fiat Maria. Maria mengatakan ya pada kehendak Allah, lalu melahirkan kehidupan dan keselamatan. Mari kita juga katakan ya untuk segenap hal yang baik, untuk kehidupan, juga untuk keselamatan semua makhluk. Oke, meskipun ini sudah closing statement, tapi ternyata ada pertanyaan masuk Romo. Boleh lah ya. Oh, boleh. Oke, mau bertanya, benarkah dengan kita berdoa, terutama doa rosario, dapat merubah sesuatu? Karena saya belum pernah mengalami, tetapi saya sering mendengar pengalaman seseorang bahwa doa dapat mengubah sesuatu. Monggo Romo. Baik, benarkah dengan kita berdoa, terutama rosario, dapat merubah sesuatu? Karena saya belum pernah mengalami, tapi saya sering mendengar. Nah, pertama kita mesti membaca pertanyaan ini dengan baik. Maksudnya mengubah sesuatu itu apakah bim salah bim, air menjadi anggur ketika kita berdoa Salam Maria, atau yang lain. Lalu di situ juga ada pernyataan bahwa saya belum pernah mengalami, tapi saya banyak mendengar dari orang. Nah,
apakah rosarionya juga didoakan atau tidak, kita juga nggak tahu. Jangan-jangan dia mendengar tapi dia sendiri tidak berdoa rosario, maka juga nggak mengalami apa-apa. Nah, tetapi pada prinsipnya bahwa doa itu kan sarana yang mendekatkan diri kita kepada pencipta kita, kepada Allah kita. Dan ketika kita berdoa, apapun doanya, terutama doa rosario, itu juga menghantar kita pada kedekatan kita dengan Tuhan. Betapa tidak kalau kita berdoa rosario, kita kan merenungkan peristiwa hidup Tuhan. Mulai peristiwa gembira, kemudian peristiwa mulia, belum. Gembira sedih. Dulu, kemudian sedih. Terang, sedih, kemudian mulia. Kan sejak Yesus lahir sampai kemudian Yesus naik ke surga kan, peristiwa yang kita renungkan dalam doa rosario. Berarti ketika kita berdoa rosario, pertama-tama kita bersama Bunda Maria mau merenungkan peristiwa hidup Tuhan. Dan ketika kita berdoa rosario, kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan ketika kita dekat dengan Tuhan, pastilah hidup kita berubah. Amin. Amin. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan yang barusan kita bacakan dan kita terima. Dan setelah ada tadi closing statement dari Romo gitu ya, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi nih Romo di topik-topik konten podcast selanjutnya. Terima kasih. Terima siap kasih. Selalu. Terima kasih. Mudah-mudahan ngopi kita malam hari ini bermanfaat untuk kita, untuk pertumbuhan iman kita, dan untuk selalu memuliakan nama Tuhan. Maka mari kita jadikan Fiat Maria juga sebagai fiat kita di kehidupan kita sehari-hari. Saya Suci bersama rekan saya Billy, dengan Romo Sukari. Terima kasih. Selamat malam. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, Tuhan memberkati dan Tuhan menjaga. Sarange, berkah dalam, selamat malam. Amin. Dah.